Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Ibu Iin Aini Isnawati selaku dosen pengampu komunikasi dasar keperawatan serta teman-teman yang berbahagia. Di sini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Kesehatan untuk Masa Depan yang Cerah. Kesehatan itu adalah aset yang paling berharga dalam hidup kita. Jadi kita harus menjaga kesehatan kita agar tidak mudah sakit, tidak mudah terkena penyakit. Banyak cara agar kita dapat menjaga kesehatan tubuh kita. Yang pertama yaitu bisa dengan olahraga. Nah, olahraga yang rutin dan teratur ini bisa kita lakukan di mana saja. Apalagi yang ada di rumah, itu banyak sekali cara kita untuk menjaga kesehatan kita dengan olahraga. Misalnya kita dengan lari pagi, bisa dengan senam gitu. Nah, kalau kita sebagai santri di pondok mungkin hanya bisa melakukan senam ketika waktu libur saja. Yang kedua yaitu menjaga pola makan yang sehat, yaitu 4 sehat 5 sempurna. Nah, kalau kita makan itu harus diimbangi dengan protein, karbohidrat, vitamin, seperti itu. Kita meski di pondok, kita juga harus menjaga pola makan kita. Jangan hanya makan gorengan atau makan yang berminyak-minyak, yang tidak sehat, itu jangan. Sebab apa? Sebab itu akan mengurangi nikmat sehat kita gitu. Jadinya kita harus menjaga pola makan kita, harus seimbang gizinya, vitaminnya juga harus seimbang gitu, agar kita juga tidak mudah terkena penyakit. Dan terus kalau soal makanan 4 sehat 5 sempurna ini kan banyak ya. Terus kalau kayak karbohidrat itu kan banyak, terus protein banyak kayak lauk pauk gitu, tempe itu kan mengandung protein. Nah, terus kalau vitamin ya kita harus mengkonsumsi yang ada vitamin A-nya, vitamin C-nya. Intinya semua makanan yang kita konsumsi itu semuanya harus seimbang, harus balance agar tubuh kita tuh selalu kuat, selalu sehat. Nah, nanti yang bakal merasakan tubuh kita sehat enggaknya itu bakal tubuh kita. Nah, coba kalau kita sakit, kita kan pasti mengeluh sakit, entah nanti harus dirawat inap gitu. Itu kan sangat tidak enak ya, kalau kayak semisal di infus itu kan tidak enak. Nah, jadinya sebelum kita sakit, mari kita jaga kesehatan tubuh kita. Jadi harus menghindari hal-hal yang menyebabkan kita diserang penyakit. Jadi kita harus sangat-sangat menjaganya, karena itu demi masa depan kita. Coba kalau penyakitan, nah masa depan kita juga bakalan terganggu gitu. Terus yang ketiga yaitu minum air putih. Nah, air putih ini sangat penting karena bisa menjaga keseimbangan cairan tubuh kita, dan minimal dalam satu hari itu harus minum 8 gelas ya, 8 gelas per hari. Nah, itu bisa menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh kita agar kita juga tidak kekurangan cairan gitu. Terus yang keempat yaitu kelola jam tidur kita. Nah, kita itu jangan keseringan untuk begadang gitu. Memang di pondok itu banyak kegiatan, dan kita juga harus balance antara kegiatan pondok dan kegiatan kampus. Nah, itu juga harus balance. Nah, jam tidur kita itu harus balance. Kita juga jangan sering begadang, karena sering begadang itu bisa menimbulkan mengurangi kekebalan tubuh kita. Nah, kalau kekebalan tubuh kita sudah terganggu, itu dapat memudahkan kita untuk
diserang penyakit. Nah, penyakit itu gak cuma satu, bisa saja entah kurang darah, bisa juga banyak hal yang dapat ditimbulkan ketika kita sudah tidak bisa mengatur pola tidur kita. Nah, jadi pola tidur itu minimal 8 jam. 8 jam kita harus tidur, istirahat. Jadi kapan waktunya istirahat itu istirahat, kapan waktunya beraktivitas itu harus beraktivitas, seperti itu. Biar karena tubuh kita ini butuh keseimbangan. Nah, selain juga dapat mengurangi kekebalan tubuh kita, itu juga dapat bermasalah pada kulit kita. Nah, kayak semisal kalau kita sering begadang, nah itu bakal menyebabkan kantong mata gitu. Nah, bagian sini nih bakalan hitam nanti kalau keseringan begadang. Nah, ada juga yang kalau keseringan begadang itu berjerawat gitu. Banyak banget masalah kulit kalau kita tidak bisa menjaga pola tidur kita dengan baik. Terus setelah itu adalah kita tidak boleh mengkonsumsi makanan yang mengandung alkohol gitu. Itu tidak boleh karena itu kan minuman keras kan, itu dapat mengganggu kesehatan kita. Terus kita tidak boleh merokok. Nah, banyak sekarang laki-laki yang merokok. Nah, katanya merokok itu ya hal wajar bagi laki-laki, tapi mereka tidak tidak memperdulikan kesehatan mereka. Mereka tidak tahu kandungan-kandungan yang ada di dalam rokok. Nah, itu kan bahaya bagi paru-paru kita gitu, kesehatan paru-paru kita. Nah, jadi kita ini harus selalu senantiasa menjaga kesehatan kita agar selalu sehat, agar kuliah kita nggak terganggu, soal pondok kita nggak terganggu, jadi semuanya clear kalau kita sehat. Jadi sebelum kita sakit, kita harus menjaga kesehatan kita dengan baik. Nah, terus setelah itu, selain yang saya sebutkan tadi, ada juga yang harus kita jaga, yaitu berat badan yang ideal. Nah, berat badan kita itu harus ideal, harus sesuai dengan tinggi badan sama berat badannya. Nah, semisal obesitas, kelebihan berat badan. Nah, itu yang terganggu bukan hanya tubuh kita, tapi hormon kita juga terganggu. Kayak semisal kita waktunya menstruasi, kita nggak menstruasi, jadi hormon kita terganggu. Nah, itu bakal memunculkan penyakit kalau kita tidak bisa menjaga berat badan kita sesuai dengan idealnya. Jadi kita harus menjaga, jangan kelebihan makanan dan jangan juga kekurangan, jangan. Jadi kita harus seimbang, jangan kelebihan dan jangan kekurangan. Nah, selain itu kita juga harus sering cek kesehatan tubuh kita. Nah, semisal kita itu bisa cek tensi darah atau cek gula darah gitu, cek. Nah, jadi semuanya itu sekarang banyak cara untuk kita mengecek kesehatan tubuh kita. Nah, yang setelah itu kita juga harus meninggalkan kebiasaan buruk kita yang biasanya kita selalu mengentengkan kesehatan kita. Nah, kita itu harus buang kebiasaan buruk kita, ubah jadi kebiasaan baik. Nah, dari kebiasaan kayak semisal kalau kita liburan kampus nih, biasanya tidur makan. Nah, itu diganti entah kita senam di pondok gitu, entah senam itu nggak harus pas kita lagi jadwalnya senam, enggak, kita di pondok juga bisa senam di kamar gitu kan sama teman-teman bisa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.